Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peta konsep mengenai isu-isu aktual dalam studi Quran. Yang pertama yaitu ada perkembangan studi Al-Quran, di mana ada beberapa tahapan berdasarkan karakteristik yang menonjol, yaitu pada tahap formatif, kemudian tahap afirmatif, dan tahap reformatif. Kemudian Al-Quran sebagai lapangan studi, di mana studi Islam merupakan implementasi dan aktualisasi rasa ingin tahu, dan studi ini dalam perkembangan tidak hanya menarik perhatian orang Islam, tapi juga menarik orang-orang yang berada dari luar Islam. Kemudian ruang lingkup studi Al-Quran. Studi Al-Quran sebagaimana dijelaskan di saat di atas merupakan bagian dari studi Islam, di mana dalam studi Islam ini menempatkan Al-Quran sebagai sasaran kajian. Kemudian studi Al-Quran di luar ruangan lingkup atau di ruang lingkupnya, yaitu oleh Sahiron Syamsuddin yang memetakannya menjadi ranah-ranah. Yang pertama seperti dirasat ma fi al-annas, kemudian dirasah al-mahaula al-Quran, tafsir Al-Quran, living Quran, dan living tafsir. Kemudian perangkat studi Al-Quran secara ilmiah, di mana bangunan seluruh studi Al-Quran baik yang dilakukan oleh orang Islam ataupun non-Islam, di mana idenya membutuhkan perangkat lain seperti teks Al-Quran, indeks, kamus, tata bahasa, susunan tema, tafsir, biografi, dan sebuah pendekatan. Kemudian ada pendekatan dan etika dalam studi Al-Quran, di mana pendekatannya yaitu pendekatan historis sosiologis, pendekatan hermeneutik, pendekatan feminis, pendekatan semiotik, dan pendekatan semantik. Di mana dalam konteks pemenuhan etika, Khalid Abu Al-Faid Az-Zustru menekankan nilai-nilai etis yang tidak hanya bagi penafsir tetapi juga bagi pembaca, di mana ada kejujuran, kesungguhan, menyeluruh, masuk akal, dan pengendalian. Selanjutnya ada pendekatan semiotika, di mana pendekatan semiotika ini merupakan cabang linguistik atau ilmu bahasa yang membahas tentang hubungan antara tanda berdasarkan kode-kode. Kemudian pembagian semiotik ada 3. Yang pertama sintaktik, yang kedua semantika, dan pragmatika. Kemudian selanjutnya kajian historis, di mana seorang filosof pragmatisme dari Amerika yang bernama Charles dikenal sebagai peletak dasar semiotika pada tahun 1939 sampai dengan 1945 Masehi. Beliau ini terkenal karena teori tandanya di dalam lingkup semiotika yang sering mengulang-ulang bahwa cara umum tanda adalah mewakili sesuatu bagi orang. Kemudian konsep dasar, di mana beberapa konsep dasar ini jelaskan ada tanda sebagai objek, tanda terdiri dari teks, tanda berkait erat dengan proses komunikasi, dan elemen dasar seperti pembacaan Al-Fatihah yang dibawa oleh semiotik, yaitu dengan menggunakan momen linguistik kritis dan momen hubungan kritis. Kemudian tentang pendekatan hermeneutika, di mana penjelasan hermeneutika itu adalah sama dengan menelusuri masa lalu. Kemudian kajian historisnya yaitu melalui masyarakat terpengaruh oleh pemikiran Yunani, kemudian mulai masyarakat Yahudi dan Kristen, kemudian melalui masyarakat Eropa di zaman pencerahan. Selanjutnya yaitu sebagai teori eksegesis Bible. Selanjutnya ada hermeneutika sebagai metode filologi. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman, di mana konsep hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik ini mengimplikasikan kritik radikal terhadap hermeneutik sebagai metodologi filologi. Kemudian hermeneutik sebagai fondasi metodologis Geisteswissenschaften.
di mana hermeneutika dalam perkembangan ini mendapat tempat tak kalah dipopulerkan pertama kali oleh Wilhelm Dilthey pada abad ke-19. Kemudian hermeneutik sebagai fenomenologi, desain 18 dan pemahaman eksistensial, di mana perkembangan hermeneutik model ini dibawa oleh Martin yang telah dihadirkan dalam bukunya Being in Time pada tahun 1927, dan kemudian oleh Gadamer dalam buku karyanya Truth and Method yang terbit tahun 1960. Kemudian hermeneutik sebagai sistem interpretasi, di mana sebagai sistem interpretasi ini dikembangkan oleh Paul Ricoeur dalam karya The Interpretation pada tahun 1965. Selanjutnya konsep dasar ada 3, yaitu teori hermeneutika, filsafat hermeneutika, serta hermeneutika kritis. Kemudian tentang pendekatan feminis, di mana ada beberapa definisi tentang feminis. Yang pertama yaitu menurut Kalma Basin Ahmad bahwa feminisme adalah suatu paham aliran yang mempunyai kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, di dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kajian historis, di mana pendekatan feminis lahir dan tumbuh berkembang bersamaan dengan lahir, tumbuh, dan berkembangnya pergerakan feminisme. Asumsi dasar gerakan ini bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan eksploitasi. Jadi harus ada usaha untuk mengakhiri penindasan tersebut. Kemudian penjelasan singkat masing-masing adalah seperti feminisme liberal dicirikan oleh pandangan oleh penindasan perempuan muncul karena perempuan belum disiapkan untuk menjelaskan hak-hak sebagai makhluk yang rasional dan bebas seperti laki-laki. Kemudian selanjutnya feminisme Marxis, yakni bahwa terjadinya penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.